Bapak Ibu, langsung saja saya lanjutkan. Sebelum memulai pelaksanaan, Bapak Ibu perlu untuk mengaktifkan server. Nah, bagaimana caranya untuk mengaktifkan server? Bapak Ibu bisa menuju ke halaman server terlebih dahulu dengan mengetikkan link yaitu ujian.psikologi.edubrand.id/admin. Bisa diklik enter, maka akan langsung menuju ke halaman login server proktor atau teknisi. Nah, di halaman login ini, Bapak Ibu perlu untuk mengisikan ID server dan juga password. Untuk ID server dan password ini sudah kami sediakan di halaman dashboard sekolah. Nah, untuk memasukkan ID server dan passwordnya, bisa kembali lagi ke halaman dashboard. Nah, di sini saya sudah berada di halaman dashboard yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Fadel. Nah, untuk menuju ke halaman server dan klien, bisa mengklik yaitu menu manajemen tes dan dipilih profil tesnya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah kami sediakan menu server dan klien. Nah, di menu server dan klien ini sudah kami sediakan mulai dari ID server, nama sekolah, nama server, hingga ke password pada masing-masing server. Nah, saya akan menggunakan server 1. Akan saya masukkan untuk ID server di halaman login server. Nah, apabila ID server sudah terisi Bapak Ibu, maka serial number yang tadinya kosong akan langsung otomatis terisi. Jadi, apabila Bapak Ibu sudah benar menginputkan ID servernya, jadi tidak perlu bingung lagi untuk mengisi serial number yang tersedia. Namun apabila ID server yang diisikan itu salah, maka di sini akan terdapat pemberitahuan yaitu kode server tidak dikenali. Jadi pastikan lagi bahwa ID server yang diinputkan itu sudah benar. Nah, lalu saya masukkan untuk passwordnya. Nah, di sini sudah kami sediakan Bapak Ibu pada server 1 yaitu passwordnya. Saya masukkan ke kolom password. Nah, jika sudah terisi dari ID server, serial number, dan juga password, saya akan langsung masuk dengan mengtombol masuk. Nah, saya sudah berada pada halaman dashboard server. Di dashboard ini, bahwa statusnya ready Bapak Ibu, atau server siap digunakan. Namun apabila Bapak Ibu membuka halaman server ini sebelum hari pelaksanaan, maka pada statusnya ini yaitu standby atau server itu belum bisa digunakan. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika servernya itu belum ready, karena server nanti akan otomatis berubah pada saat hari pelaksanaan tes diagnostik. Nah, di server Proktor ini terdapat beberapa menu Bapak Ibu, mulai dari dashboard, data sekolah, data peserta, status tes, status peserta, dan juga riset login peserta. Nah, yang pertama, saya akan menuju ke menu data sekolah. Nah, di menu data sekolah ini terdapat beberapa informasi, yaitu informasi data satuan pendidikan, lalu informasi data infrastruktur, dan juga data teknis. Nah, informasi-informasi ini didapat dari mana? Informasi ini didapat dari halaman dashboard sekolah yang tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Fadel. Jadi pastikan kembali bahwa data-data yang dimasukkan di halaman dashboard sekolah itu sudah benar ya Bapak Ibu. Lalu saya menuju ke halaman daftar peserta. Nah, di halaman daftar peserta ini terdapat informasi nama-nama peserta secara lengkap yang berada di server 1. Nah, di sini sudah terdapat beberapa nama yang berada di server 1 beserta username dan passwordnya. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa menggunakan fitur pencarian yang bisa digunakan untuk mencari nama siswa yang diinginkan.
Selanjutnya menuju ke menu status tes. Nah, di menu status tes ini Bapak Ibu, di sini statusnya yaitu tidak ada ujian aktif. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu memulai pelaksanaan, pada saat sesi dimulai itu, nanti Bapak Ibu perlu untuk mengaktifkan ujian. Nah, disinilah Bapak Ibu, di menu status tes ini, Bapak Ibu bisa mengaktifkan ujian, agar nantinya juga siswa-siswi bisa login ke halaman soal. Nah, bagaimana caranya untuk mengaktifkan ujian? Nah, di sini terdapat sesi. Di sini saya pilih untuk sesinya yaitu sesi 1. Nah, juga terdapat token Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir dari mana token yang perlu diisi. Jadi token ini akan muncul secara otomatis ketika sudah mengklik tombol mulai ujian. Saya langsung memulai ujian. Nah, untuk statusnya sudah berubah dari yang tidak ada ujian aktif menjadi ujian sedang berlangsung. Dan juga untuk tokennya juga sudah terisi. Token ini Bapak Ibu berguna untuk nanti siswa-siswi untuk bisa masuk ke halaman soal. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena Bapak Ibu tidak perlu untuk membagikan satu persatu token tersebut ke masing-masing siswa, karena di halaman siswa juga sudah kami sediakan token yang perlu diisikan. Nanti akan saya tampilkan untuk tampilan halaman siswa. Ini juga sudah kami tampilkan berapa jumlah peserta yang sedang login ke halaman soal. Lalu selanjutnya menuju ke menu status peserta. Nah, di sini di menu status peserta ini Bapak Ibu bisa digunakan untuk memantau atau mengawasi pengerjaan ujian siswa. Ini sudah lengkap, mulai dari nama peserta, kapan waktu mulainya, sisa waktu, status, dan juga siswa tersebut sedang berada di materi uji mana, dan juga progresnya itu bagaimana. Nah, status peserta ini nanti akan otomatis terupdate secara otomatis sesuai dengan pengerjaan siswa.